Oke, langsung masuk saja ke pembahasan yang pertama, yaitu aggregate demand. Jadi aggregate demand sendiri ialah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Ada 4 komponennya teman-teman, yaitu konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, government atau pengeluaran pemerintah, dan yang terakhir adalah ekspor neto. Nah, untuk faktor yang menggeser AD yaitu yang pertama pendapatan masyarakat, kemudian suku bunga dan nilai tukar. Jadi untuk AD ini bisa bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung pengaruhnya. Oke, jadi untuk yang kedua adalah terkait agregat supply sendiri, yaitu total produksi barang dan jasa oleh perusahaan dalam suatu ekonomi. Dalam agregat supply ini ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai agregat supply jangka pendek atau short run agregat supply. Agregat supply jangka pendek ialah jumlah barang dan jasa yang diproduksi perusahaan saat harga berubah, tetapi beberapa biaya terutama upah masih tetap. Ada 4 faktor yang menggeser teman-teman, yaitu yang pertama mengenai biaya produksi. Biaya produksi sendiri isinya upah, bahan baku, dan energi. Kemudian pajak dan subsidi, teknologi sementara, dan yang terakhir adalah gangguan suplai. Nah, untuk gangguan suplai ini contohnya seperti krisis pandemi yang pada dasarnya, yang pada intinya gangguan suplai ialah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia atau oleh. Untuk yang kedua yaitu agregat suplai jangka panjang adalah kapasitas produksi maksimum suatu ekonomi ketika semua faktor produksi sudah digunakan secara optimal atau full employment. Ada beberapa faktor yang dapat menggeser agregat suplai ini, yaitu yang pertama pertumbuhan penduduk, investasi jangka panjang, kemajuan teknologi, pendidikan pelatihan, dan kebijakan. Nah, untuk kurva DAS-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Sebelah kanan jangka pendek dan sebelah. Nah, yang selanjutnya ada risiko stagflasi akibat tekanan inflasi. Stagflasi adalah kondisi ekonomi yang cukup rumit. Inflasi tinggi yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang lemah, bahkan stagnan, dan pengangguran meningkat. Risiko stagflasi biasanya muncul saat tekanan inflasi tidak diimbangi dengan pertumbuhan yang sehat. Nah, selanjutnya ada sumber tekanan inflasi. Tekanan inflasi bisa datang dari kenaikan harga energi dan pangan, misalnya akibat konflik global atau gangguan supply chain. Depresiasi mata uang, kenaikan biaya produksi, cost plus inflation, kebijakan moneter longgar terlalu lama ketika inflasi ini bersifat supply shock. Ekonomi jadi rentan stagflasi. Selanjutnya ada mekanisme terjadinya stagflasi. Mekanisme terjadinya stagflasi ada harga-harganya menjadi naik, terus daya beli masyarakat turun, konsumsi melemah, pertumbuhan ekonomi melambat, perusahaan menekan biaya, PHK-nya meningkat. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan inflasi suku bunga tinggi. Investasi turun, ekonomi semakin lesu. Nah, selanjutnya ada resiko utama bagi ekonomi. A. Penurunan daya beli, pendapatan real masyarakat turun karena harga naik lebih cepat dari gaji. B. Pengangguran naik, perusahaan menekan biaya akibat permintaan lemah. C. Investasi turun, suku bunga tinggi membuat biaya pinjaman mahal. D. Ketidakpastian ekonomi, pelaku usaha sulit merencanakan ekspansi karena kondisi tidak stabil. Yang terakhir ada kesimpulan, tekanan inflasi yang tidak terkendali dapat memicu stagflasi melalui melemahnya konsumsi, naiknya biaya produksi, turunnya aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran. Yang membuat berbahaya adalah sulitnya penanganan kebijakan karena solusi untuk inflasi dan stagnasi sering saling bertentangan. Oke, pada slide ini saya akan membahas bagaimana model AS digunakan untuk memahami perubahan kondisi ekonomi. Apa sih hubungan AD dan AS dengan siklus bisnis? Model AD dan AS digunakan dalam ekonomi makro untuk menjelaskan perubahan output dan tingkat harga dalam suatu perekonomian. Selanjutnya ada konsep AD dan AS dan siklus bisnis. Agregat demand atau AD merupakan total permintaan dalam perekonomian yang berasal dari konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara itu, agregat supply atau AS menunjukkan total produksi barang dan jasa. Interaksi keduanya berkaitan dengan siklus bisnis yang terdiri dari ekspansi, puncak resesi, dan pemulihan. AD dan
Selanjutnya, peran AD dalam siklus bisnis. Perubahan pada permintaan agregat sangat mempengaruhi siklus bisnis. Ketika AD meningkat, output ekonomi naik sehingga terjadi ekspansi dan pengangguran menurun. Sebaliknya, penurunan AD menyebabkan output turun dan ekonomi masuk ke fase resesi. Peran AS dalam siklus bisnis. Selain permintaan, sisi penawaran juga berperan penting. Peningkatan AS mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, sedangkan penurunan AS akibat kenaikan biaya produksi dapat menurunkan output dan meningkatkan harga. Kondisi ini bahkan dapat menyebabkan stagflasi. Terakhir adalah kesimpulan. Model AD/AS menjelaskan bahwa keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat menentukan kondisi ekonomi. Pergeseran kedua kurva tersebut menyebabkan terjadinya siklus bisnis dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Oke, jadi untuk kesimpulan presentasinya yaitu deflasi bukan hanya masalah teknis ekonomi, tapi juga terkait erat dengan bagaimana orang menafsirkannya dalam kehidupan sehari-hari. Deflasi memiliki berbagai persepsi publik sebagian melihatnya sebagai peluang untuk menabung, tetapi banyak yang khawatir terkait dampaknya terhadap ketenaga kerjaan dan stabilitas ekonomi. Itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.